Di ujung selatan Provinsi Lampung yang terkenal dengan daerah pesisirnya, terdapat sebuah pulau tersembunyi yang dikenal dengan Pulau Pasaran. Salah satu pulau yang terkenal dengan budaya nelayan dan pengolahan ikan teri di Lampung. Pulau Pasaran ini dibilang pulau yang maju karena dari tahun 60-an kita sudah menghasilkan, kalau kita bilang protein gizi itu sudah asalnya dari sini, karena teri yang paling terbesar hanya ada di sini di Pulau Pasaran. 5, 4, 3, 2, 1. Pulau Pasaran baru saja diresmikan sebagai kampung nelayan modern atau Kalamo dari bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan Perikanan telah memberi satu kepercayaan ke kami, memberikan fasilitas yang begitu banyak, sehingga dapatnya juga nggak tanggung-tanggung, banyak, hampir miliaran, kalau nggak salah hampir 8 miliar. Ya kita sudah dari tahun 60-an memberikan sinergi produksi ikan ya sudah selayaknya lah kita menerima apa yang kita usahakan. Pulau Pasaran ini dulu pulau yang tidak berpenghuni, tapi itu termasuk tanah adat, sehingga pada tahun 1983 itu diberikan ke kami sebagai warga. Jadi dari tahun 1983 itu baru hak milik kita. Jadi tanah di Pulau Pasaran ini sudah bersertifikat dengan baik. Dulu nggak sebesar ini, cuman ada perapian pantai, perapian posisi pantai lah ya, sehingga menjadi besar. Sebab Pulau Pasaran ini adanya di Kuala. Di Kuala itu artinya ada lumpur-lumpur yang dibawa sungai ya, sehingga pendangkalan itu pasti. Kesulitannya hanya satu, ketika penghasilan utama ikan itu tidak ada, ya itu merasa kesulitan. Kalau soal air, kekurangan air nggak ada di sini. Bahkan umpamanya banjir rob dan lain sebagainya nggak ada. Ya. Kalau kekurangan air, lahan terbuka sudah jelas, karena di pulau ini sudah tidak ada lahan terbuka dan sulit untuk kita membuat lahan terbuka. Tetapi kami di sini sepakat ya mengadakan kayak lapangan apa itu, memang sudah ada dulu lapangan, cuman gara-gara itu tadi Kalamo sehingga lapangan itu, dan saya merencanakan harus ada lapangan, nanti kita pikirkan bareng-bareng. Kehidupan masyarakat Pulau Pasaran sangat terikat dengan kesehatan ekosistem laut. Membuat strategi perencanaan lanskap pulau kecil akan sangat berpengaruh bagi kehidupan jangka panjang warga Pulau Pasaran. Hal ini akan memastikan keberlanjutan dari kehidupan di Pulau Pasaran untuk mencapai potensi tertinggi sekaligus mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim. Harapan saya, mari sama-sama jaga Pulau Pasaran ini, baik dari kebersihannya, dari kesehatannya, dari segala macam. Itu harapan saya untuk masa depan, terutama laut. Mari kita sama-sama jaga. Walaupun laut tempatnya ikan, kalau tidak ada metode-metode baru dari pemerintah, bagaimana sih caranya mengambil ikan supaya efisien, bagaimana saya pengaturan pengambil ikan dan sebagainya, itu harus ada tetap, bukan dikatakan cukup dari pemerintah. Saya rasa seluruh Indonesia, mungkin kalau saya di dunia saya belum kemana-mana, tapi seluruh Indonesia mengharapkan itu ada kerjasama antara pemerintah, baik daerah, pusat, itu untuk tetap memberikan pelatihan-pelatihan, terus mendapatkan penemuan-penemuan baru tentang lautnya, tentang bagaimana cara ikan supaya aman diambil, terutama ya kita mari sama-sama jaga dari perompak-perompak ikan itu. Nah kita yang di sini cukup merawat alam kita yang sekitarnya, mulai mohon mangrove dipelihara, terus habitat lautnya dipelihara, jangan dieksploitasi habis-habisan, semua ikan yang besar yang kecil dihabisin, itu salah total. Kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan ekosistem laut secara utuh, sehingga memastikan masa depan Pulau Pasaran. Perubahan iklim berdampak pada masyarakat di pesisir. Pulau kecil rentan terdampak intrusi air laut, gelombang pasang surut, peningkatan salinitas tanah, erosi, banjir, dan genangan air akibat cuaca ekstrim. Permukiman yang tidak terkendali menyebabkan permasalahan tata kelola, sirkulasi, daya dukung, dan daya tampung kawasan.
Perlu strategi pengelolaan lanskap pulau kecil berdasarkan prinsip perencanaan dan pengelolaan lanskap yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K. Rencana pengelolaan meliputi kerangka kebijakan pengambilan keputusan dari instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan pada pulau kecil.